Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya di mata kuliah pemrograman web lanjut. Pada sesi kelima kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi model dan migration. Untuk kemampuan akhir pada sesi kelima ini, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan model dan migration pada Laravel 8 dengan membangun relasi antar tabel pada database dan aplikasi web. Adapun capaian atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat membuat dan mengelola model pada Laravel 8. Kemudian mahasiswa dapat membuat dan mengelola migrasi pada Laravel 8. Mahasiswa dapat mengimplementasikan relasi antar tabel pada database. Mahasiswa dapat melakukan CRUD atau Create, Update, Delete data pada aplikasi web menggunakan model dan migration yang telah dibuat. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat melakukan validasi data pada aplikasi web menggunakan model yang telah dibuat. Baik, sekarang kita pahami dulu apa itu model dan migration pada Laravel. Model adalah kelas yang merepresentasikan tabel dalam database. Jadi skema dari tabel itu direpresentasikan oleh sebuah model. Sedangkan migration adalah fitur pada Laravel yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur tabel dalam database. Jadi migration seolah-olah seperti perintah SQL atau perintah DDL, ya, Data Definition Language. Keuntungan penggunaan model dan migration dalam pengembangan aplikasi web yaitu yang pertama, mempermudah pengaturan struktur tabel dalam database. Yang kedua, mencegah kesalahan pada struktur tabel yang dibuat. Yang ketiga, memudahkan dalam memanipulasi data dalam tabel. Yang keempat, mempermudah dalam pembuatan relasi antar tabel. Yang kelima, dapat digunakan dalam fitur-fitur seperti Create, Read, Update, Delete, dan validasi data. Untuk membuat migration, langkah pertama, gunakan command prompt, kemudian jalankan perintah php artisan make migration, kemudian create nama tabelnya. Nanti yang diganti adalah nama tabel. Kemudian di edit di bagian up, nanti function up-nya diisi dengan struktur tabel yang diinginkan. Kemudian kalau sudah selesai, dijalankan php artisan migrate yang digunakan untuk mengunggah struktur tabel ke dalam database. Untuk proses migration, yang pertama, persiapannya adalah pastikan MySQL atau MariaDB telah terinstall di server atau di komputer. Kemudian membuat database-nya dahulu. Ini kita praktekkan langsung. Saya menggunakan MAM sehingga alamatnya ada di lokal php admin. Kalau betul bisa jalankan MAM-nya. Saya jalankan dulu. Kita cek lagi untuk PHP. Ya, ini ya, kita buat database baru, kasih nama latihan Laravel, latihan Laravel. Kemudian jika sudah, kita lakukan
konfigurasi di file config data atau di config utama file env. File env ada di luar sini. Nah ini DB koneksinya MySQL atau MySQL boleh, kemudian DB hostnya boleh pakai IP atau boleh diketik localhost. Database-nya tadi latihan Laravel, latihan_Laravel. Database username-nya root, password-nya root. Jadi di tempat saya ada password-nya ini root, kemudian root terus. Oke, kemudian langkah selanjutnya membuat PHP Artisan Make Migration, nama migrasinya nanti kita kelola setelah ini. Untuk proses migrasinya menggunakan migrate, kemudian ada juga perintah migrate rollback untuk mengembalikan ke state sebelumnya atau rollback ya biasanya. Kemudian PHP Artisan Migrate Fresh atau diganti ulang strukturnya total ya. Contoh relasi tabel. Jadi di Laravel itu dikenal istilah tabel relasi yang diperankan oleh ORM. Jadi misalkan ini ada user, kemudian ada juga tabel pon, ini berelasi one to one. Jadi satu user punya satu pon atau satu pon dipunyai oleh atau dimiliki oleh satu user atau satu nama. Jadi paket has1 dan belongs to ini nanti relasinya ditulis di dalam sebuah model yang artinya seorang user has1 mempunyai satu nomor handphone dan nomor handphone dimiliki atau belongs to seorang user ya. Jadi nanti kita praktekkan untuk membuat tabel ponnya. Yang pertama tabel pon, karena kalau yang user sepertinya sudah ada, kita cek ya di bagian migration, database migration. Kita lihat di sini itu, nah ini untuk user itu sebenarnya sudah ada. Ini bawaan Laravel ya, sudah ada. Oke, selanjutnya kita bikin untuk tabel ponnya. Kita lihat tadi perintahnya PHP Artisan Make Migration, kemudian nama migrasinya PHP Artisan Make Migration, nama migrasinya atau nama migrasi. Kita ketik di sini PHP Artisan Make Migration, kemudian nama migrasinya tadi kita menggunakan pon ya, pon. Kita ketik pon saja tanpa s, nanti otomatis ada s. Pon. Kita coba ya. Get name. Kita kasih create underscore pon. Kita enter. Ini di sini kita lihat migration user, migration paling bawah, create pon, create pon. Ini tabelnya tanpa s ya, harusnya ini ada s ya, karena kalau di generate mestinya ada s. Oke lah, kita paksa pakai ini dulu. Jadi secara default dia sudah ada ID dan timestamp. Jadi untuk pendefinisian
struktur tabel pertama kali ini ada bawaan ID ya, ID sebagai primary key. Selanjutnya kita lengkapi untuk phone-nya kita tambahkan nomor handphone bertipe string, kemudian user ID-nya ini nanti untuk membuat relasi ke tabel user. Jadi ini kita copy dulu. Bentuknya unassigned big integer. Untuk daftar tipe data nanti bisa dicek di website resmi Laravel. Jadi ada bermacam-macam. Kemudian foreign key-nya ke tabel user di ID, kemudian yang di tabel pun ini user ID. Jadi ini ketetapan juga kalau di Laravel field untuk foreign key itu ditambahkan nama tabelnya. Jadi ini nama tabel, kemudian ini primary key yang ada di tabel user. Kemudian ini sudah kita simpan. Jadi sudah jadi satu migration ya namanya. Satu migration untuk tabel phone. Selanjutnya kita buat lagi untuk tabel post ya. Tabel post kita ini ya, tabel post create post, harusnya ada tabelnya, create tabel, aturannya kan gini, create user tabel, create reset tabel, create post underscore tabel, dan harusnya ada S-nya, kalau setelah terakhir itu harus S. User tabel, reset tabel, post tabel, harusnya gini. Ini format yang paling bagus, paling benar. Kemudian kita cek create post tabel, isinya nanti ada foreign key ke tabel ini, foreign key-nya harusnya ke tabel user ya. Kita terapkan itu. Nanti kalau error kita perbaiki. Kemudian ada title atau judul posting, kemudian isi posting atau body, kita simpan kalau sudah. Kemudian cek. Jadi yang kita buat tadi yang tabel pun ini yang berrelasi one to one ke tabel user. Kemudian yang kedua kita membuat skema untuk tabel post yang berrelasi one to many. Jadi one to many. Satu user mempunyai banyak post. Jadi kemungkinan satu user itu bisa membuat atau mempublikasikan banyak posting. Sedangkan satu post dimiliki oleh atau banyak post dimiliki oleh satu user atau banyak user atau jadi satu posting itu tidak mungkin dibuat oleh dua user. Jadi paling banyak satu user. Tapi satu user bisa membuat lebih dari satu posting. Oke, yang selanjutnya untuk model relasi many to many. Jadi ciri khas dari relasi tabel many to many itu ada tabel perantara namanya. Jadi misalkan ini tabel user, ada tabel roles, masing-masing untuk satu user atau untuk banyak user bisa memiliki banyak peran atau banyak peran dimiliki oleh banyak user. Contoh, banyak user itu kemungkinan mempunyai peran lebih dari satu.
misalkan sebagai admin yang bisa mengelola produk, bisa mengelola kategori produk, bisa mengelola harga dan seterusnya. Dan banyak peran, mungkin juga peran yang sama itu dimiliki oleh banyak user juga. Contoh, kalau kita balik seperti contoh yang tadi, peran untuk mengelola produk mungkin saja dimiliki oleh admin, dimiliki oleh operator, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita bikin untuk skema role-nya. Kita bikin skema role. Di sini berarti untuk ketetapan yang tadi berarti ada tambahan create roles tabel ya. Terakhir ada kata-kata tabel. Walaupun ini enggak jadi tidak error ya, misalkan di ini cuman untuk pedoman saja. Create tabel roles. Oke, untuk tabel role-nya, untuk tabel role-nya kebetulan belum. Tabel role nggak ada ini. Tabel role nggak ada isinya. Udah isinya cuman ini aja, ID sama timestamp. Oke, kalau sudah semua ya, struktur migrasinya sudah dibuat semua. Yang terakhir, semua struktur yang ada di sini akan kita kirim ke PHP MyAdmin atau ke database ke sini ya. Jadi ini kan masih kosong ya, latihan Laravelnya. Jadi semua struktur yang ada di sini akan kita kirim menggunakan perintah artisan migrate. Ini kita ulang. Kalau make berarti perintahnya untuk membuat fungsi yang ada atau membuat kelas yang ada di Laravel. PHP artisan migrate. Kita jalankan proses migrate-nya, dan ini migrate harusnya sudah masuk ke database tadi ya. Oke, ini ada tabel users, tabel roles, tabel post, dan tabel font. Kebetulan ini tadi kita belum mengubah namanya, harusnya fonts ya, ada S-nya. Oke, jadi ini kita cek satu, misalkan untuk tabel post, strukturnya user ID, title, kemudian body. Ya, untuk foreign key-nya post user ID, ini foreign key, kolom user ID. Oke, jadi strukturnya sudah kita bentuk. Oke, sekarang kita belajar untuk membuat skema untuk modelnya. Nah, jadi kalau migration itu digunakan untuk membuat struktur tabel yang diunggah atau yang dikirim ke database, sedangkan model itu adalah cetak biru atau cetak biru atau blueprintnya dari sebuah tabel. Sekarang misalkan kita buat satu contoh di sini untuk membuat model user ya. PHP artisan make model, nama modelnya user. Nah, ini biasakan untuk memulai namanya dengan huruf besar. Saya tambahkan kata model biar nggak bingung ya, user model. PHP artisan user model berarti tempatnya ada di model ada di model user model. Oh, ini sudah ada user. Oke, kita yang user model ini kita tambahkan protected field labelnya, jadi yang bisa
yang bisa diisi. Protected dollar fill label. Jadi fill yang boleh diisi hanya yang pertama nama atau name, kemudian email, kemudian yang terakhir phone ID. Kita cek struktur tabelnya bagaimana. Bukan yang host, yang user. User name, email, dan nggak ada ini, nggak ada phone ID nggak ada. Phone ID oh nggak ada. Jadi ini tadi lupa, belum kita relasikan. Oke, nggak apa-apa, kita masukkan password sama email, password aja, email dan password, email kemudian password. Ini yang boleh diisi ya, yang boleh diisi. Protected fill label. Oh, belum titik koma. Oke, ini untuk modelnya sudah. Sekarang kita akan merelasikan model user ini seperti relasi yang ini. Jadi kita kan berada di ini, di model user ini atau model user has one phone class ya, phone class. Ini kita bikin model phone dulu aja biar nanti bisa kebaca. Phone ya, phone make model phone. Ini kita buka phone-nya available number. Kita cek database lagi, kita cek database phone. Database phone ada number dan ada user ID, ada number dan ada user ID. Oke, ada number dan user ID. User ID-nya nanti juga harus bisa diisi. Protected dollar fill label sama dengan ini koma name sama apa tadi ya, name sama user ID, user underscore ID. Oke, ini yang boleh diisi. Kemudian dari phone dia akan berrelasi dengan user model atau user, dari user model berrelasi dengan phone yang bertipe 111 ya. Yang ada di user ini menggunakan this phone dash one, kemudian yang ada di phone dia belong to. Kita percepat, ini public function phone, kita return ya, public function phone. Tambahkan fungsi baru, public function phone. Kita paste phone class, di sini nambah class. Oke, kemudian yang di phone kita S1 harusnya ini belongs to phone ya, yang ini S1, yang ini S1, kemudian yang phone public function user, ini aja, samakan dengan ini aja, user. Kemudian salah gambarnya, kita S1 karena one to one ya, harusnya S1 dan S1.
sama, harusnya H1 return dollar is H1. Kemudian untuk kelasnya kita ngambil yang ini, user model kita akan tipe 2. Nah, ini sudah saling relasi. Jadi di model pon dia berelasi dengan derajat 1 ke user model, sedangkan di user model dia berelasi 1 di tabel pon ya. Untuk yang lain nanti bisa dilanjutkan untuk model post dengan user, kemudian call, seperti struktur yang ada di sini. Tekniknya sama ya, tekniknya sama. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita akan sambung lagi di sesi ke selanjutnya ya, sesi ke 6. Materinya tentang form validasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.